Saya menyapa jemaat yang ada di rumah, yang online, dan jemaat yang ada di sini. Salam bagi kita semua. Sekali lagi salam. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah untuk kita boleh mengambil ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan memimpin setiap hati kita agar ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita ambil satu teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah di dalam Ibrani 12 ayat 28 berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita akan memuji Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang mulia, Allah yang memberikan kita hidup hingga pada saat ini. Itu sebabnya kita mau memuliakan Tuhan, maka kita berikan hormat kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terpujilah nama Yesus. Dari KPK 68. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Kami berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan pencipta alam semesta, karena Engkaulah pemberi hidup bagi kami, jemaat-jemaat yang ada di gereja kami ini. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mempunyai satu alasan apapun untuk kami boleh bersama-sama meninggikan, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, kami ingin menyanyikan lagu puji-pujian ke hadapan-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau senantiasa. Mari Tuhan berikan hati kepada kami, hati yang terus merindukan akan Engkau, agar kami selalu ingat akan ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di gereja kami ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang mengambil bagian pelayanan. Selidiki hati kami, pikiran kami. Layakkan kami untuk datang menghampiri Engkau, membawa puji-pujian di hadapan Engkau ya Bapa. Dan terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah kami ini Tuhan. Mari Engkau Tuhan memberkati kami semua. Mari Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dan kami ingin menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang ada ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kemuliaan hormat bagi nama-Mu saja.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan adalah yang maha kuasa dan maha mulia. Dia merelakan nyawanya untuk menebus akan dosa-dosa kita. Mari pada saat ini sebelum kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita angkat pujian dari KPPK 21 ayat 1 dan 2. Kepada hambanya. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, akan mempersiapkan hati kita untuk mengaku dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 32 ayat yang kelima mengatakan demikian kepada kita. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita tunduk berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Naikkan syukur kami kepadamu oleh karena kebaikan, oleh karena kasih dan cinta Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari, sampai saatnya kami memasuki di bulan yang baru ini, di minggu yang pertama, kembali kami datang kepadamu untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah ini, kami juga ingin kembali merendahkan diri kami di hadapan Allah, karena kami menyadari begitu banyak dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami dengan tengah-tengah keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam segala aktivitas kami. Kami tahu, kami sadar ya Tuhan, bahwa kami tidak luput dari dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami perbuat, baik di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Oleh karena keinginan-keinginan daging kami, oleh karena hawa nafsu, keangkuhan dan kesombongan kami yang terus menguasai kehidupan kami, sehingga kami tidak luput dari dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon, Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan dan sucikan kami dari segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami yang kami perbuat di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa,
pelanggaran kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memasuki hari ini dalam ibadah kami, dalam anugerah Tuhan yang memberikan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Dan ajarkanlah kami untuk tetap hidup, menyaksikan akan cinta kasih Tuhan, dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia, bagi mereka yang percaya kepadamu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan, kita naikkan pujian syukur dan tekad dari KPPK nomor 124, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua dosaku, dosa bagai misi, jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi biar Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi, jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku berteduh, menjadi anak Allah. Hatiku bersyukurlah, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi, jadi putih bersih. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dari gereja segala abad dan tempat. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, saya serahkan kembali.
setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memampukan kita untuk kita boleh terus kuat di dalam pengharapan kita. Mari kita angkat pujian dari KPPK nomor 51 ayat 1 dan 2. Mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku serahkan. Ayat 2. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan serta-Mu kini dan selamanya, ku tak mundur. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa, supaya sungguh Tuhan memimpin firman Tuhan ini untuk tetap memimpin dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di ibadah dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah umat-Mu yang Engkau panggil, yang Engkau tetapkan menjadi jemaat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Di mana saatnya di dalam ibadah memperingati hari turunnya Roh Kudus ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang Kau percayakan dalam pelayanan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan juga untuk jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Satu dengan kami, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama menuntun kami tetap hidup di dalam karya keselamatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan ingin memakai kami menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon kuasa Roh Kudus yang menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah ibadah dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, tetapi kita akan ada sedikit pembatasan dari pembacaan yang kita akan baca. Begitu banyak firman Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara bertanggapan, kemudian ayat yang ke-25 jemaat Tuhan. Sampai ayat yang ke-27 kita terus bertanggapan ya.
Saya akan membaca terlebih dahulu Yohanes pasal 14 ayat 6. Mengatakan demikian kepada kita, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 25, jemaat Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini berbicara tentang Roh Kudus meneruskan ajaran Yesus tentang damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1, itu berbicara tentang dikatakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pasal yang kedua berbicara tentang turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta, yang hari ini kita memperingatinya. Jemaat Tuhan, di dalam teks kita dari Injil Yohanes, kita tahu, kita pernah bahas bahwa Yohanes itu disebut Rasul Kasih, yang menjelaskan tentang cinta kasih Allah kepada manusia, kepada orang yang berdosa, dan juga kasih Allah kepada sesama dan kita juga kepada sesama. Ini yang diajarkan, yang dilakukan. Sehingga di dalam Injil Yohanes tentang kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang memberikan keselamatan, yang memberikan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan, atau pada waktu itu dikatakan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam pembacaan teks kita, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31, di mana dikatakan Roh Kudus yang telah memberikan damai sejahtera kepada orang yang percaya. Kembali kita melihat Roh Kudus, bahasa Ibraninya pneuma, artinya napas atau angin. Yang kemudian bahasa Yunaninya parakletos, yang artinya penolong. Roh Kudus yang membela. Roh Kudus yang memimpin, menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan orang yang percaya.
Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, secara khusus pasal 2 pada waktu pencurahan Roh Kudus, dikatakan berhembuslah angin, jangan sangat kuat di dalam rumah di mana para murid berkumpul, di mana para murid sedang bersekutu. Dan memang para murid yang berkumpul dan bersekutu di salah satu rumah di kota Yerusalem, itu merupakan satu perintah Tuhan, supaya mereka jangan pergi dulu, tetapi mereka hidup dalam satu persekutuan, yang mana nantinya Allah akan mencurahkan, akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, kepada para murid, kepada orang-orang yang percaya. Pada waktu itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 2 menulis bahwa saat itu semua murid mengalami curahan kuasa Roh Kudus. Ayat yang ketiga dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, pencurahan Roh Kudus diberikan di saat mereka bersekutu. Mereka hidup dalam ketaatan, mereka hidup dalam satu rumah untuk tetap berdoa. Kenapa dikatakan Injil Lukas pasal 24 ayat 48 mengatakan demikian kepada kita. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Roh Kudus diberikan kepada para murid. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Dikatakan untuk melengkapi mereka di dalam pekerjaan dan dalam pelayanan yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mempunyai satu tugas untuk menyatakan kebenaran, di mana dikatakan pencurahan Roh Kudus merupakan satu penggenapan, yang mana janji Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dari Injil Yohanes pasal 14, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Bagaimana seseorang untuk hidup di dalam kasih karunia Allah, di mana Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Yang pertama,
dikatakan kebenaran Allah yang dinyatakan yaitu percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kalau kita membaca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, ada kata percayalah. Saya akan membacakannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepadaku, karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iman dan percaya dalam pengakuan iman kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang mana Allah itu adalah Esa. Kalau kita melihat Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, di mana dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, dan menciptakan manusia. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ada sebelum dunia dijadikan. Di mana dikatakan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segenap isinya, yang menuntun umatnya dalam perjalanan orang percaya dari Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyatakan sebagai Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas alam semesta ini. Dan atas Allah, di atas segala Allah. Allah Anak adalah Allah yang telah memberikan penebusan, yang memberikan penghapusan dosa, dan Allah Roh Kudus Tuhan berikan di dalam penyertaan
kepada umat Tuhan, yang memberikan dan melengkapi orang-orang percaya dengan kuasa Allah, sehingga ada karunia-karunia roh, ada kuasa Allah diberikan melalui Roh Kudus untuk para murid melakukan banyak tanda dan mujizat. Dan sifat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kekal. Dari dunia sebelum dijadikan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus. Itulah panggilan iman orang yang percaya kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Allah, maka dikatakan roh itu ada di dalam setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Roh itu tinggal diam bersama-sama dengan kita. Di mana kita lihat bahwa Roh Kudus juga yang memberikan kehidupan kita untuk memperoleh damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Dalam penyertaan kuasa Tuhan, di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di mana dikatakan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segenap isinya, bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan Allah Bapa yang telah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan karya keselamatan bagi setiap orang yang percaya, dan Allah Roh Kudus yang telah berkarya bersama-sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk tetap orang yang percaya memiliki karya keselamatan yang terus-menerus. Lalu bagaimana untuk kita memperolehnya? Selain kita percaya kepada Allah, hidup kita harus diperdamaikan dengan Allah. Hidup kita harus mengalami pembaharuan atau pertobatan atau mengalami kelahiran baru. Kita harus menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Kita tidak lagi melakukan segala dosa-dosa kita yang kita telah perbuat di hadapan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada penebusan dosa. Di dalam Tuhan Yesus ada karya keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah.
manusia yang berdosa didamaikan dengan Allah. Maka itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, kita diperdamaikan. Sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan, mengaku dosa, pelanggaran kesalahan, dia memperoleh pengampunan. Dia memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita tetap hidup di dalam damai sejahtera Allah, apa yang kita lakukan? Kita harus tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam doa kita membaca firman Tuhan, sehingga kita mengerti dan mengetahui akan kasih karunia Allah, akan rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita, yang terus-menerus memimpin kita untuk tetap hidup di dalam karya keselamatan, untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran, kita tetap hidup di dalam pengampunan dosa atau penyucian yang Tuhan berikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita selalu berdoa dan memohon kuasa pengampunan yang Tuhan berikan. Terus menerus. Karena memang firman Tuhan itu yang merupakan inspirasi Allah. Firman Tuhan ditulis dalam pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, agar umat Tuhan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Untuk umat Tuhan tetap hidup di dalam karya keselamatan. Yang kemudian, yang ketiga, kita melihat hidup menjadi saksi. Roh Kudus dikatakan melengkapi orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau bekerja, menyaksikan akan cinta kasih Allah, yang mau ingin memberitakan Injil, yang memberitakan kasih karunia Allah. Roh Kudus memberikan karunia-karunia yang dapat dipakai untuk membangun pekerjaan atau kerajaan Allah dalam memuliakan nama Tuhan. Bahasa roh yang ada itu bukan satu-satunya karunia, tetapi salah satu karunia. Ada karunia mengajar, ada karunia mengembalakan, ada karunia yang memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Begitu banyak karunia yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang mau bekerja dan mau melayani Tuhan, yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada dunia ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di dalam hal ini kita lihat Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka yang ingin melayani Tuhan.
Dikatakan pada waktu itu murid-murid juga sedang mengalami kegelisahan hati. Murid-murid sedang mengalami ketakutan. Murid-murid sedang mengalami, dikatakan di sini, tidak ada kedamaian. Melalui pencurahan Roh Kudus, kita lihat murid-murid yang tadinya mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan di dalam memasuki pelayanan, maka dikatakan Petrus menyembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus. Banyak rasul-rasul yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Yang tadinya mereka ketakutan, mereka diberikan kuasa Roh Kudus untuk beranian di dalam memberitakan kasih Tuhan. Dan mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera itu dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita lihat pelayanan mereka yang akhirnya terus tersebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di dalam cinta kasih Tuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera. Ayat 21, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena memang damai sejahtera itu diberikan dari Tuhan. Beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena banyak orang berpikir ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian itu diukur karena banyaknya kekayaan finansial. Karena kita hidup di dalam berkelimpahan, kita hidup mengalami kesuksesan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang percaya Allah memberikan damai, sejahtera itu karena Roh Kudus yang akan menuntut kita untuk tetap hidup di dalam karya keselamatan, memperoleh karya kekekalan yang Tuhan berikan. Untuk kita memperoleh damai sejahtera, yaitu keselamatan yang nanti akan Tuhan berikan. Yang mana nantinya Tuhan akan menyatakan diri lewat kedatangan yang kedua kali untuk setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami keselamatan yang Tuhan berikan dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Baiklah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu kepada kita, biar dengan damai sejahtera itu kita berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama sekali, yaitu kita akan menjalankan kantong persembahan yang akan kita jalankan, yaitu kantong yang berwarna merah. Maka kita akan menaikkan pujian dari KPPK 241. Tuhan yang pimpin jalanku, ayat 1 sampai ayat 3.
Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Musik saja menyanyikan pujian ini. Ayat 3, Jemaat Tuhan Sadar Bangkit berdiri. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Kami bersyukur ya Bapa untuk pimpinan anugerah-Mu kepada ibadah kami ini. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan pimpinan di dalam pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini Engkau mengajarkan kami untuk memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami persembahkan melalui materi yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini. Dan tolong ajarkan kami Tuhan untuk tetap tidak khawatir ketika kami memberi apapun kepada Tuhan ataupun kepada sesama kami. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan yang kami sudah kumpulkan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan berita gembala pada minggu ini dan doa syafaat. Waktu dipersilakan. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan beberapa warta atau berita gembala. Yang pertama-tama,
Kami atas nama hamba Tuhan dan semua kerja dan pelayan ucapkan terima kasih untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai tim musik, multimedia, dan juga seluruh tim BPP yang turut ambil bagian pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk setiap kita yang ambil bagian dalam pelayanan. Yang berikut ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, persekutuan doa hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pukul 19, pembicara Guru Injil Yesika Waruwu, liturgis Saudara Gabriel Hunam, pianis Saudara Joan dan Saudari Della, singers Saudari Putri Samosir, tema Titus, penilik jemaat Kreta. Persekutuan kelompok sel. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita sudah mulai persekutuan kelompok sel untuk tiap-tiap wilayah. Minggu ini kita akan memulai dari kelompok sel rumah susun, ya. Nanti minggu depan yang berikutnya ada lagi, sehingga kita akan memulai dalam kelompok sel dulu, bukan PRT, karena kalau PRT cukup banyak, ya, karena ini masih tetap menjaga prokes. Kita hanya beberapa jemaat, ya, keluarga, sehingga memang nanti Bapak Ibu dan jemaat dapat melihat di grup WA jemaat GKY Muara Baru. Di situ sudah ada pembagian kelompok-kelompok sel dan juga persekutuan yang diadakan. Itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis kita akan sudah mengadakan seperti yang lalu mungkin kelompok persekutuan rumah tangga, ya. Tapi kita akan memasuki kelompok sel. Untuk Muara Baru Rumah Susun itu koordinatornya adalah Bapak Ridwan Butar-Butar. Ya, Bapak Ridwan Butar-Butar bersama Bapak Melchior Moro yang ada di sana di daerah Rumah Susun. Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 19, tempat di GKY Muara Baru atau di gereja di tempat ini. Kita pakai tempat ini untuk awal mula, ya, untuk seluruh kelompok gereja kita akan memulainya. Nanti bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan bisa di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang dapat menampung, ya, persekutuan atau kelompok sel yang ada. Bagi Bapak Ibu, ya, rumah yang mungkin tidak mampu, kita tetap kembali ke gereja. Nanti kita atur waktu dan jadwal masing-masing tiap-tiap kelompok yang ada, entah di gereja nanti atau di rumah jemaat masing-masing. Itu nanti kita akan atur sehingga sepanjang bulan ini seluruh kelompok sel pelayanannya diadakan persekutuannya di gereja dulu. Nanti koordinator dan kita semua akan membagi tempat-tempat pelayanan atau tempat persekutuan berikutnya. Yang berikut, persekutuan remaja pemuda. Pembicara Guru Injil Melitia Kristi Mayoan, liturgi Saudari Eka Arianti, pemusik Saudara Joan, Saudara Michael, dan Saudara Putra, singer Saudari Della, Saudara Charles. Tema mengikut Yesus pilihan yang terbaik. Kebaktian umum GKY Muara Baru Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 10. Pembicara Bapak Pendeta Yopi Sihombing, liturgis Saudara Gabriel, pianis Guru Injil Lazarus, tim singers Ibu Lena Nomleni dan Ibu Seva. Multimedia Saudara Putra Samosir, penerima tamu Bapak Joni Min Tagu. Tema Roh Kudus akan memimpin kepada kebenaran. Demikianlah warta gembala, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita tunduk berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur untuk kasih Tuhan, yang mana pada akhirnya kami diberikan kesempatan sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat-jemaat-Mu, untuk naikkan doa dan seruan syafaat kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di GKY Jemaat Muara Baru. Tuhan kiranya memberkati untuk setiap pekerja dan pelayan Tuhan,
baik keluarga hamba-hambamu, baik keluarga hamba, keluarga Guru Injil Lazarus, keluarga Ibu Susanti, dan juga untuk setiap tim BPP dengan semua segenap keluarga, dan juga guru-guru sekolah minggu, aktivis jemaat Tuhan yang terambil bagian dalam pelayanan di komisi dan juga persekutuan-persekutuan. Tuhan memberkati untuk setiap kami, untuk kami tetap bergandengan tangan bersama-sama dalam melayani Tuhan, dalam tugas pengembalaan dan juga pelayanan Tuhan percayakan masing-masing dengan karunia yang Tuhan percayakan. Biarlah kasih karunia Allah memberikan kami kekuatan, hikmat dan kuasa Roh-Mu, sehingga satukan kami setiap pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan, membawa dan menjadi jemaat Tuhan di tempat ini, bertumbuh menjadi satu jemaat yang mempunyai kualitas dan kuantitas, menjadi satu jemaat yang mulia dan misioner. Kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin dalam penderitaan sakit karena masa usia tuanya atau lansia. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan di saat mereka mengalami kelemahan. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberkati juga untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat yang mungkin kami tidak ketahui sedang mengalami penderitaan sakit. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, sehingga di saat minggu yang akan datang mereka boleh hadir dan boleh kembali di dalam beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami kembali serahkan juga untuk setiap pergumulan dan persoalan jemaat, mereka yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Kau memberikan tepat pada waktunya, sehingga mereka dapat memasuki pekerjaan dalam anugerah Tuhan untuk memasuki dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja dan memperoleh pekerjaan yang baik, Tuhan memberikan mereka untuk tetap hidup hikmat Allah yang menyertai dan kasih Allah yang memberikan kekuatan, sehingga dapat melakukan semua tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan menjadi tanggung jawab mereka, dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, dan mereka akhirnya menjadi saksi, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan akan seluruh segenap pekerjaan dan pelayanan kami, seluruh kehidupan jemaat Tuhan ke dalam kuasa-Mu, yang mana pada akhirnya kami serahkan semua doa kami yang Tuhan telah ajarkan, doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan nyanyi pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk dan saat duduk. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.